Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas aspek fisika untuk ultrasonografi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dasar-dasar fisikanya, bagaimana gelombang itu terbentuk, dan bagaimana gelombang suara itu dapat berinteraksi dengan medium atau dengan jaringan tubuh kita. Ya, aspek fisika USG. USG merupakan gelombang ultrasonik yang dihasilkan dari alat USG, memiliki daerah frekuensi di atas pendengaran manusia. Gelombang ultrasonik akan menciptakan vibrasi atau getaran mekanik yang sampai ke objek dan akan direfleksikan kembali ke dalam transducer sehingga didapatkan sinyal dalam bentuk gambaran seperti itu. Jadi kalau USG itu nanti pada saat kita nge-swab transducer itu akan ada gelombang suara yang keluar dari transducer. Setelah itu transducer akan menerima kembali gelombang tersebut yang telah dipanggilkan dari objek seperti itu. Nah, pada pokok pembahasan materi kedua ini kita akan membahas yang pertama produksi gelombang ultrasonik, yang kedua karakteristik gelombang suara, yang ketiga karakteristik gelombang pulsa, dan yang keempat interaksi gelombang ultrasonik dengan medium. Yang pertama yaitu produksi gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik dihasilkan dari kristal piezoelektrik yang terdapat pada transducer atau probe USG. Efek piezoelektrik ini pertama kali ditemukan oleh Pierre Curie dan Jacques Curie di Prancis pada tahun 1880. Efek piezoelektrik ini akan menghasilkan kemampuan suatu benda material tertentu untuk bergetar ketika diberikan tegangan listrik. Nama piezo sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tekanan. Jadi di dalam transducer itu ada namanya kristal piezoelektrik. Kristal ini berfungsi sebagai transceiver. Jadi dia itu mentransmisikan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kristal piezoelektrik. Ada yang berbentuk seperti ini, tabung, ada yang pipi. Nah, kalau di fisika itu ada simbolnya. Untuk piezoelektrik itu simbolnya seperti ini ya, bentukannya. Nah, ini dapat kita lihat kita anggap lempengan ini sebagai kristal piezoelektrik. Kemudian pada saat kristal piezoelektrik ini diberikan tekanan, ketukan, dan getaran, maka kristal piezoelektrik ini akan menghasilkan arus listrik. Kemudian arus listrik ini juga dapat diubah kembali melalui kristal piezoelektrik menjadi sebuah getaran dan suara seperti itu. Nah, ini dapat dilihat animasinya. Pada saat kristal piezoelektrik ini diberikan tekanan, dia akan menghasilkan voltase atau arus listrik seperti itu. Kelebihan piezoelektrik yang pertama yaitu tanggapan frekuensi tinggi hingga 20 kHz, kemudian output tinggi dengan konsumsi daya yang rendah, dan ukuran yang kecil. Nah, ini ada aplikasi piezoelektrik. Piezoelektrik itu dapat menjadi sumber energi dan dapat juga menjadi sensor. Di sini contohnya itu di negara-negara luar itu trotoar atau untuk pejalan kaki itu dipasang kristal piezoelektrik seperti itu. Nah, gunanya untuk apa? Jadi kristal piezoelektrik ini pada saat diberi tekanan dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, pada saat orang itu berjalan kaki melalui kristal piezoelektrik yang diletakkan di tapakan pejalan kaki, dia akan memberikan getaran dan akan mengisi daya baterai sehingga daya listrik ini dapat digunakan untuk menghidupkan lampu jalanan seperti itu. Nah, di sini ada namanya karakteristik gelombang suara. Yang pertama itu memiliki panjang gelombang atau disimbolkan lambda sama dengan meter, kemudian memiliki frekuensi, memiliki velocitas, memiliki perioda, memiliki intensitas, dan memiliki amplitudo. Nanti akan kita bahas satu-satu. Karena kita belajar fisika, jadi nanti kita akan ada perhitungan-perhitungannya ya. Mungkin agak ribet kalau kita nggak ketemu langsung, tapi mudah-mudahan dapat dipahami ya melalui
pertemuan ini ya. Nah, yang pertama itu adalah memiliki panjang gelombang atau lambda dengan satuan meter. Panjang gelombang ini menyatakan jarak satu siklus gelombang dalam satuan panjang. Besarnya dipengaruhi oleh cepat rambat gelombang pada medium dan frekuensinya satuan dalam meter, atau satuannya itu lambda, simbolnya itu lambda, satuannya meter. Kemudian gelombang suara itu memiliki frekuensi dengan simbol F dengan satuan Hertz, menyatakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Satuan dari frekuensi adalah Hertz dan megahertz atau MHz. 1 Hertz adalah satu siklus per detik atau satu gelombang sempurna dalam satu detik. Sedangkan 1 megahertz adalah 1 juta hertz. Suara dengan frekuensi 20.000 Hz atau lebih disebut suara ultra atau ultrasound karena rentang frekuensi tersebut di luar jangkauan pendengaran manusia. Jadi untuk frekuensi ini kadang menggunakan Hertz, kadang menggunakan megahertz. Nanti kalau memang konversi yang berbeda tinggal dikonversi aja. 1 megahertz itu sama dengan 1 juta hertz gitu. Kemudian ada variasi frekuensi berdasarkan jenis suara. Ini ada jenis suara yang seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Itu ada infrasound, itu di bawah 20.000 Hz. Audible sound yang dapat didengar oleh manusia itu 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada ultrasound di atas 20.000 Hz dan diagnostik ultrasound 1 sampai 20 MHz. Nah, karakteristik gelombang suara yang selanjutnya ada memiliki velocitas. Itu dengan simbol V dengan satuan meter kali second pangkat 1 atau m/s ya, meter per second satuannya. Velocitas adalah kecepatan gelombang yang bergerak melewati medium, cepat rambat dalam medium atau cepat rambat dalam medium. Velocitas ditentukan oleh karakteristik medium dan kerapatannya, sedangkan gelombang yang berbeda frekuensi pada saat melewati medium yang sama, maka velocitasnya akan sama. Jadi gelombang yang berbeda frekuensi pada saat melewati medium yang sama, velocitas akan sama. Tetapi gelombang yang frekuensinya sama bila melalui medium berbeda, maka velocitas berbeda. Velocitas dipengaruhi oleh daya penekanan medium atau compressibility, dan velocitas dinyatakan dalam meter per detik. Meter per detik atau M kali S pangkat 1. Jadi pada saat gelombang suara itu dengan frekuensi yang sama melalui medium yang sama, maka dia akan menghasilkan velocitas yang sama. Jadi misal gelombang suara itu hanya menembus kulit, jadi dia hanya menembus satu bahan, itu akan menghasilkan velocitas yang sama. Sedangkan kalau si gelombang suara ini menembus kulit dan tulang, itu kan memiliki kerapatan yang berbeda, maka dia akan menghasilkan velocitas yang berbeda pula walaupun frekuensinya sama. Seperti itu. Jadi tadi kan velocitas dipengaruhi oleh daya penekanan medium. Di sini ada nilai-nilai velocitas materi dan bahan, yaitu yang pertama ada materi udara, nilai velocitasnya itu 330 meter per second. Kemudian ada lemak, air, jaringan lunak atau soft tissue, kemudian ada darah, otot, tulang. Kemudian juga materi bahan, itu ada bahan merkuri, bahan castor oil, bahan PZT, dan besi. Selanjutnya, gelombang suara itu memiliki karakteristik yaitu periode. Dia memiliki periode dengan simbol T dengan satuannya itu S. Adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang sempurna. Satuannya adalah detik atau T sama dengan S. Periode ditentukan oleh sumber suara dan bukan oleh medium dilaluinya. Jadi untuk periode itu dia tidak dipengaruhi oleh medium, melainkan dipengaruhi oleh sumber suaranya. Jadi kekuatan sumber suara itu sendiri. Selanjutnya ada intensitas. Intensitas adalah kekuatan gelombang yang dibagi luas energi yang terpancar. Satuan dari luas area berkas adalah cm persegi atau cm kuadrat, sedangkan satuan intensitasnya adalah watt per cm persegi atau watt kali cm watt per cm kuadrat. Intensitas adalah parameter penting yang menggambarkan produksi getaran suara dan sebagai alat penerima diagnostik. Jadi intensitas itu menerangkan banyaknya energi gelombang yang dipancarkan, seperti itu.
Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo dengan satuan mikrometer. Amplitudo adalah besarnya nilai maksimum puncak gelombang atau lembah gelombang dalam nilai mutlak. Satuan amplitudo adalah mikrometer. Jadi untuk nilai mutlak itu dimaksud amplitudo itu nilai selalu positif, tidak akan pernah negatif karena dia memiliki nilai mutlak. Meskipun gelombang itu berada di gelombang bawah atau minus, itu tetap dihitungnya adalah positif. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Rumus dasar yang berlaku yaitu velocitas sama dengan lambda kali F dan frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Contoh soalnya itu yang pertama, jika sebuah transducer bekerja pada frekuensi 1 MHz dan 4 MHz, maka berapakah panjang gelombang pada jaringan lunak? Ya, seperti kita ketahui itu V jaringan lunaknya itu 1540 meter per second. Langsung aja dibahas di sini. Sengaja ini kita dapatkan dengan rumus dasar yang berlaku itu V sama dengan lambda per F, sehingga dapat dibalik menjadi lambda sama dengan V per F, seperti itu. Jadi lambda yang pertama itu kita hitung 1 Hz dulu ya. Yang 1 Hz itu 1540, V nya tinggal 1540 dibagi 1 kali 10 pangkat 6. Karena 1 MHz itu 1 juta Hz. Jadi kita konversikan menjadi 1 kali 10 pangkat 6. Karena 0 di 1 juta itu ada 6 ya. Kemudian kita bagi dapatlah 1540 bagi 1, jadi 1540 kali 10 pangkat min 6, karena 10 kita naikin jadi pangkat min 6. Kemudian kita kalikan atau kita kurangin nolnya, itu jadi 1,54 dikali 10 pangkat min 3. Setelah kita sederhanakan, itu kita dapatkan panjang gelombang pada jaringan lunak yaitu 1,54 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian untuk frekuensi kedua yaitu 4 MHz, tinggal dihitung aja, rumusnya sama seperti rumus yang pertama. Itu didapatkan nilai hasil akhirnya 3,85 kali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya di contoh soal berikutnya, sebuah gelombang ultrasound diagnostik memiliki panjang gelombang 0,2 mm dan 2 mm dalam elemen transducer. Berapakah frekuensi yang dihasilkan jika ini kan dalam elemen transducer. Elemen transducer itu kan PZT atau piezoelektrik, sehingga untuk V-nya itu kita menggunakan V piezoelektrik, di mana V piezoelektrik itu yaitu 4000 meter per second. Jadi langsung dihitung aja. Ini rumusnya tadi kan rumus dasarnya kan frekuensi itu 1 per periode ya, 1 atau 1 per T. Nah, kita hitung atau kita masih menggunakan rumus yang ini ya, rumus dasar, tinggal kita bolak-balik aja. Didapatkan F sama dengan V per lambda, didapatkan 4000 per 2 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa pangkat min 6? Karena kita dari milimeter kita jadiin ke meter, dan ini 0,2 seperti itu. Jadi dia pangkat min 4. Nah, kita sederhanakan 4000 dibagi 2, kita dapatkan 2000. Jadi 2 per 1 kali 10 pangkat min 4. Kita naikkan dan kita sederhanakan, karena dia posisinya ini minus, pada saat kita pindahin ke atas dia menjadi positif. Jadi positif 4. Kemudian positif 4 itu kita sederhanakan 1, 2, 3. Jadi dapatnya 3 tambah 4 7. Jadi di sini dapatnya 2 kali 10 pangkat 7. Seperti itu. Atau kalau kita mau jadikan ini masih satuannya hertz ya. Satuan hertz pangkat 7. Atau kalau kita menjadikan megahertz, tinggal 0 dikurangin 6 atau kita kalikan kedua, jadi dapat 20 megahertz. Seperti itu. Selanjutnya kalau nilainya tadi 2 mm, panjang gelombangnya tinggal kita seperti ini, kita sederhanakan ya, seperti yang contoh soal nomor 1. Nanti bisa dicoba sendiri.
Selanjutnya ada tipe gelombang suara. Tipe gelombang suara itu ada dua, itu ada gelombang malar atau continuous wave, digunakan untuk ultrasonoterapi, bedah, dan Doppler. Sedangkan yang selanjutnya ada gelombang pulsa atau pulse wave, digunakan untuk ultrasonografi dan Doppler. Untuk Doppler itu dia bisa menggunakan yang pulse wave atau di continuous wave. Selanjutnya ada, ini perbedaan tipe gelombangnya. Ini untuk diagnostik itu dia pulse wave. Jadi pada saat transducer memberikan gelombang suara atau frekuensi, nanti pada saat di sini dia akan berhenti di posisi berhenti ini. Satu gelombang suara ini di posisi berhentinya dia akan mengembalikan suaranya atau mentransmisikan kembali sehingga alat USG dapat membaca gambar seperti itu. Tapi ini cepat ya, untuk periodenya ini nih gelombangnya sangat cepat tergantung dari periode yang kita gunakan. Nah, di sini dapat dihitung, dapat dilihat contohnya itu ada periode 0,2 mikrosecond. Kemudian untuk continuous wave, dia isinya full gelombang tanpa ada pemberhentian. Jadi dia full gelombang karena di ultrasonoterapi kita tidak mau melihat gambar, tapi kita mau menghancurkan objek. Contoh itu kita biasanya untuk menghancurkan batu ginjal, untuk nembak batu ginjal itu menggunakan continuous wave, jadi dia ditembak terus seperti itu. Makanya dia gelombangnya terus tanpa henti. Selanjutnya ada karakteristik gelombang pulsa, itu ada PRF, pulse repetition frequency, ada PRP, pulse repetition period, PD, pulse duration, DF, duty factor, dan SPL, partial pulse length. Jadi yang tadi itu kita bahas dasar-dasar fisikanya, sekarang kita mulai menjurus ke fisika USG. Jadi nanti di USG itu yang dihitung ini yang dihitung untuk USG. Cuman ini kan fisikanya, kalau teman-teman mungkin akan melanjutkan ke fisika medis mungkin ngambil USG itu nanti akan belajarnya seputaran ini. Yang pertama ada karakteristik gelombang pulsa, itu ada pulse repetition frequency atau PRF. PRF adalah jumlah pulsa dalam 1 detik dengan satuan hertz atau detik dalam hertz per detik dengan satuan hertz per detik dalam satuan pulsa dapat terdiri lebih dari satu gelombang. Ultrasonografi diagnostik memiliki PRF 1-12 kHz serta memiliki analogi sama dengan frekuensi atau F. Sigma pulsa yang dipancarkan dalam 1 second merupakan analognya dengan F atau frekuensi. Satuannya itu pulsa per second atau hertz. Pada diagnostik ultrasound itu dapat terdiri dari 1-12 kHz. Rumus PRF itu adalah V per lambda. Soalnya ada karakteristik gelombang pulsa untuk atau PRP, pulse repetition period, merupakan waktu tempuh yang digunakan untuk satu pulsa analog dengan periode atau T. Kemudian satuan itu adalah second. Pada diagnostik ultrasound itu PRP-nya yang dimiliki pada ultrasound diagnostik 100 mikrosecond hingga 1 milisecond. Jadi sangat cepat ya waktu periode dalam sekali menghasilkan gambar. Sehingga bisa dilihat kalau teman-teman lagi lihat gambar USG itu gambarnya bisa tanpa istilahnya itu kalau anak gamers itu tanpa ngelak. Jadi gambarnya nggak putus-putus karena periode pemberian frekuensinya itu hingga 100 mikrosecond. Terdiri dari waktu aktif, ada gelombang pulsa durasi, dan waktu pasif atau pada saat tidak ada gelombang, serta waktu negatif, memberi kesempatan gema echo kembali ke transducer. Nah, waktu aktif, waktu pasif, waktu negatif itu kapan dia keluarnya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini pada saat gelombang di atas itu adalah waktu aktif, gelombang di bawah adalah waktu pasif. Sedangkan bagian yang ini itu merupakan waktu negatif atau tidak ada gelombang sama sekali sehingga dapat dibaca. Nih, jika waktu negatif memberikan kesempatan gema atau echo kembali ke transducer. Jadi pada saat waktu negatif gema itu akan kembali ke transducer dan menghasilkan gambar.
Untuk rumus PRP itu sendiri yaitu PRP sebenarnya 1 per PRF. Jadi untuk hitung PRP kita harus tahu hasil nilai hitung PRF-nya terlebih dahulu. Nah, untuk karakter gelombang pulsa ini rumusnya nggak begitu jelimet karena dia cuma 1 per, pokoknya dari dia itu terkait dengan nilai awalnya. Jadi hasil PRF kita baru bisa dapat PRP, baru nanti kita bisa dapat PD. Nah, PD ini atau pulse duration adalah waktu untuk pulsa aktif, merupakan waktu yang diperlukan untuk membentuk satu buah pulsa. Satuannya second. Pada diagnostik ultrasound PD-nya itu berkisar antara 0,5 sampai 3 mikrosecond, lebih singkat lagi. Untuk rumusnya itu PD sama dengan T kali sigma lambda setiap pulsa atau pulsa aktif dikurang pulsa pasif, seperti itu. Hanya ada duty factor. Duty factor ini adalah rasio antara pulsa durasi atau PD dan pulsa repetition period atau PRP dalam menghasilkan suatu pulsa. Pada diagnostik ultrasound, DF-nya itu berkisar antara 0,001 hingga 0,01 tanpa satuan ya. Jadi nggak ada satuannya second, meter ataupun sentimeter dan lain-lain. Pada gelombang malar, DF-nya itu bernilai 1. Seperti itu. Untuk rumusnya itu DF sama dengan PD per PRP. Selanjutnya ada spatial pulse length atau SPL, merupakan jarak yang ditempuh oleh satu pulsa, analog dengan lambda. Satuannya itu meter. SPL dengan rumus lambda dikali sigma gelombang setiap pulsa. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, jika sebuah transducer dengan frekuensi 4 MHz memiliki 5 siklus pulsa, berapakah pulsa durasi yang dihasilkan? Nah, ini kita jawab. Jadi yang pertama kita harus cari periodenya dulu, karena tadi kan pulsa durasi itu rumusnya bisa periode atau T kali sigma gelombang, atau juga bisa menggunakan pulsa aktif dikurang pulsa pasif. Jadi kita nyari dan di sini diketahui frekuensinya, sehingga kita harus cari periodenya dulu. Untuk periode kan T sama dengan 1 per F, dapatkan 1 per 4 kali 10 pangkat 6. Jadi dia dijadikan Hertz karena satuan standar adalah Hertz. Setelah itu dapatkan T sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 6, karena 1 per 4 itu 0,25 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat 6 itu naik ke atas, jadi 10 pangkat min 6 second, satuannya second. Kemudian baru kita masukkan ke rumus PD-nya. Itu PD sama dengan periode dikali sigma gelombang. Nah, tadi biar gampang ngitungnya itu kita kembalikan lagi ke rumus awalnya, atau kok mau langsung juga bisa. Jadi ini 1 per 4 kali 10 pangkat 6 dikali 5. Siklus pulsa ini kan ada 5 nih, jadi tinggal masukin jadi 5. Kemudian PD sama dengan 1 kali 5, 5. 5 per 4 kali 5 per 4 dikali 10 pangkat 6, didapatkan 5 dibagi 4 itu 1,25. 1,25 dikali 10 pangkat min 6, karena 6 jadi naik ke atas. Oke. Jadi dapatnya segini. Selanjutnya ada sebuah transducer dengan frekuensi 8 MHz memproduksi 4 siklus pulsa. Berapakah SPL pada jaringan lunak? Jika diketahui V jaringan lunaknya itu 1540 meter per second. Nah, ini didapatkan rumusnya itu adalah V sama dengan lambda per F, sehingga didapatkan 1540 sama dengan lambda dikali 8 kali 10 pangkat 6. Kita balik, jadi lambda sama dengan 1540 per 8 kali 10 pangkat 6. Dibagi dengan 8, dapatkan 192 kali 5. 192,5 dikali 10 pangkat min 6, karena 6-nya naik ke atas. Kemudian kita sederhanakan jadi 1,925 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian baru kita hitung SPL-nya. SPL-nya itu lambda dikali sigma gelombang, SPL jaringan lunak ya. Itu 1,925 dikali 10 pangkat min 4 dikali 4, karena sigma gelombangnya itu ada 4.
Kemudian spasial jaringan lunak didapatkan 7,7 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya kita menghitung duty factor atau DF. Di sini soalnya berapakah duty factor atau DF gelombang ultrasound jika diketahui pulse duration atau PD 1,2 mikrosecond dan pulse repetition period atau PRP 0,6 milisecond. Nih, ini mah gampang, tinggal dibagi aja. Jadi DF sama dengan PD per PRP 1,2 dikali 10 pangkat min 6 per 0,6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita sederhanakan, 6 bagi 3 itu 3. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk DF itu tanpa satuan, jadi hasilnya 0,002 tanpa satuan. Kemudian ada interaksi, Oke, kemudian ada interaksi gelombang USG dengan medium. Itu ada interaksinya, yang pertama ada absorpsi, refraksi, scattering, diffraksi, interferensi, dan refleksi. Apa ini artinya salah satu? Mari kita bahas selanjutnya. Interaksi gelombang USG dengan medium. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan energi. Sebagian energi berubah menjadi energi panas, energi rotasi, translasi, dan vibrasi. Absorbs dipengaruhi oleh viskositas, waktu relaksasi, dan frekuensi. Jadi gelombang suara yang kita berikan itu tidak seluruhnya akan kembali lagi ke transducer, tapi ada diserap oleh tubuh. Jadi dia diserap oleh tubuh itu akan berubah menjadi energi panas, energi rotasi, translasi, dan vibrasi atau energi getar. Karena kan pada dasarnya energi itu tidak dapat lenyap seketika, tidak dapat begitu saja lenyap, tapi dia akan berubah bentuk seperti itu. Nah, ini contohnya absorpsi. Nah, pada saat kita menggunakan transducer dengan kuota 5 MHz, dia menghasilkan panjang gelombang yang sangat pendek, itu hanya 0,9 mm, sehingga tidak dapat menembus objek karena beberapa sinyal diserap oleh jaringan lunak, sehingga kita harus menambahkan sehingga kita harus mengurangi frekuensinya. Jadi semakin besar frekuensi, semakin pendek daya tembusnya, sedangkan semakin pendek frekuensi akan semakin panjang daya tembusnya. Kemudian ada refraksi. Refraksi merupakan proses pembiasan atau pembelokan arah gelombang ketika gelombang melewati medium. Sama halnya dengan prinsip optis, refraksi menganut hukum Snellius sehingga didapatkan persamaan sinus sudut datang per sinus sudut bias sama dengan V pada medium datang per V pada medium bias. Nah, jadi di sini ada dua medium berbeda. Ini medium 1 kita anggap udara, dengan medium 2 kita anggap jaringan lunak. Pada saat kita meletakkan transducer itu miring itu gelombang yang dihasilkan atau gelombang yang dipotong lagi kembali ke transducer itu tidak tegak lurus dengan USG-nya, melainkan dia akan lebih miring lagi karena dia direfleksikan. Sama halnya seperti teman-teman mungkin pernah mencoba memasukkan pulpen atau pensil ke dalam satu gelas air. Nah, nanti kan akan kelihatan miring. Itulah dia yang dinamakan dengan refraksi. Jadi untuk USG kita harus tegak lurus dengan objek yang akan kita ambil. Selanjutnya ada scattering. Scattering merupakan proses pengamburan atau penyebaran berkas gelombang. Scattering disebabkan oleh interface yang lebih kecil dari frekuensi gelombang ultrasonik dan permukaan jaringan yang tidak rata atau kasar atau tidak teratur. Jadi sama hal seperti radiasi. Radiasi kan kalau sudah mengenai objek dia dinamai radiasi hambur ya. Sama USG juga, karena dia gelombang suara, pada saat dia mengenai objek dia akan ada yang dihamburkan apabila objek tersebut tidak rata. Makanya kita membutuhkan gel USG. Jadi di sini apabila medium selanjutnya itu tidak rata, maka akan banyak sinyal dihamburkan atau tidak dapat dideteksi oleh atau sinyal itu tidak kembali lagi ke ultrasound ke transducernya, sehingga tidak akan dihasilkan gambar. Nah, sejatinya kulit tubuh manusia itu kalau dimikroskopkan itu dia tidak rata ya. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat di iklan skincare itu kan bentuk kulit pasti tidak merata ya. Nah,
Agar didapatkan sinyal ultrasound yang baik, maka digunakan gel ultrasound untuk meratakan permukaan kulit seperti itu. Selanjutnya ada difraksi. Difraksi merupakan proses penyebaran atau perjalanan berkas ultrasonik dari sumber ke arah menjauh. Difraksi ditentukan oleh sumber gelombang atau probe. Semakin kecil probe, maka difraksi yang dihasilkan akan semakin besar. Nih, contohnya difraksi pada ultrasound dengan jarak gitu ya. Apabila ada soft tissue yang dia itu robek, dia akan menghasilkan dua gelombang berbeda. Jadi dapat membantu tapi juga dapat merugikan karena melemahkan sinyal, tapi dapat membantu dapat mengetahui diagnostik dapat mengetahui patologi. Misal kita melakukan USG pada lambung gitu ya, pada gaster, kemudian didapatkan sinyal yang berbeda antara layer 1 dengan layer 2. Nah, kemudian mungkin pasiennya punya riwayat perut kencang, kembung gitu, biasanya dilakukan 3 posisi, abdomen 3 posisi. Itu pada saat dilakukan USG, kita dapat diketahui ternyata di lambung ada perforasi atau ada kebocoran lambung. Itu nanti dapat terlihat. Jadi difraksi ini kadang dapat membantu karena dapat memberikan informasi diagnostik yang sangat berguna. Selanjutnya interferensi. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih yang menghasilkan pola gelombang baru. Interferensi terjadi bila gelombang memiliki sifat koheren. F, A dan fasenya sama, frekuensi dan amplitudenya sama. Interferensi akan menghasilkan satu konstruktif yang saling memperkuat atau keadaan maksimum. Namun dapat juga menjadi destruktif atau yang saling memperlemah atau keadaan minimum. Selain dari refleksi merupakan proses pemantulan berkas oleh medium dan merupakan hal yang utama dalam pembentukan citra atau gambar. Prosentasi refleksi tergantung pada sudut berkas datang. Jadi kita kalau naruh probe itu harus kurang dari 3 derajat atau sebisa mungkin kita perpendicular atau tegak lurus dengan objek. Kemudian perbedaan akustik impedensi atau Z atau akustik impedensi tadi kita bahas itu nilainya yang Z-nya jaringan lunak, PZT dan lain-lain. Jadi juga dipengaruhi oleh objek, maksudnya itu kerapatan objek yang kita periksa. Dan sifat homogenitas medium. Di sini ada rumus refleksi, itu ada persenan. Persen refleksi itu sama dengan Z2 kurang Z1 per Z2 plus Z1 kuadrat dikali 100%, atau persenan periodenya atau T itu 100 kurang R persen. Nah, ini medium 1, medium 2. Pada saat kita meletakkan transducer tegak lurus dengan objek, maka sinyal yang didapatkan itu akan sesuai dengan posisi objek tersebut. Sedangkan kalau kita naruh probe terlalu miring, itu nanti sinyalnya akan direfleksikan berkebalikan dengan sudut sesuai dengan sudut probe-nya. Jadi kalau kita taruhnya lebih dari 3 derajat atau kita naruhnya 10 derajat, itu nanti kita akan nggak dapat sinyal. Kita hanya dapat gambaran putih doang tanpa ada gambaran objeknya karena gelombangnya tidak kembali lagi ke probe seperti itu. Nah, ini ada nilai tabel nilai akustik impedensi atau Z. Ada nilai udara, lemak, minyak, air, otak, darah, ginjal, jaringan lunak, liver, otot, tulang, dan lain-lain dengan nilainya sekian. Nah, kita lanjut lagi ke satu soal. Tentukan persentasi gelombang ultrasound yang ditransmisikan dari udara ke jaringan lunak. Diketahui Z udara 0,004 dan Z jaringan lunak 1,63. Nah, di sini dapat dihitungnya teman-teman ya. Tadi kan rumusnya kan persen R sama dengan Z2 kurang Z1 per Z2 plus Z1 kuadrat kali 100%, didapatkan nilai 0,999%. Jadi presentasi gelombang ultrasound itu pada saat dari udara ke lemak itu didapatkan 0,9999% nilainya. Kemudian berapa nilai gelombang yang ditransmisikan dari udara ke jaringan itu tinggal dikurangin 100 kurang R persen, itu dapatkan 99,01%. Jadi kalau kita melakukan USG dengan medium pertama itu adalah udara ke medium jaringan lunak, itu 99,001% itu akan ditransmisikan ke jaringan. Selanjutnya tentukan refleksi yang ditransmisikan dari jaringan lunak ke ginjal.
Diketahui tadi jaringan lunaknya 1,63, ginjal 1,62. Karena ginjal sama jaringan lunak itu sama-sama sejenis soft tissue, jadi nilai Z tidak begitu berbeda. Dapat dihitung. Jadi pada saat kita mendapat transmisi dari jaringan lunak ke ginjal, itu didapatkan 99,99% ditransmisikan atau diteruskan sinyalnya. Dia akan dikembalikan lagi ke transducer sehingga kita dapat menghasilkan gambar. Selanjutnya presentasi gelombang ultrason yang bertransmisi dari jaringan lunak ke tulang. Jadi lebih dalam lagi, jaringan lunak dengan tulang itu memiliki perbedaan banget ya. Dengan nilai impedansi jaringan lunak 1,63 dan tulangnya 7,80. Dapatkan transmisi dari jaringan lunak ke tulang itu hanya 99,572%. Dibanding ini hampir 100% ditransmisikan semua. Kalau dari jaringan lunak ke tulang itu hanya 99,572%. Ops, sudah selesai. Di sini ada tugas, saya beri tugas. Nanti tugasnya dapat dikumpulkan melalui online lagi untuk syarat pertemuan, untuk syarat lanjut ke pertemuan ketiga. Jadi tugasnya itu diketahui ada panjang gelombang aktif, gelombang pasif, dan ada gelombang negatifnya. Panjang gelombangnya 4 lambda, kemudian ada A, B, C, dan D. Diketahui AD sama dengan 2,7 milisecond AD atau jumlah keseluruhan gelombang. Kemudian BC jumlah gelombang negatif itu adalah 899 mikrosecond. Kemudian tinggal dihitung pulse repetition frequency, pulse repetition area, pulse duration dipilih. Sekian pertemuan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup USG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.